Staf khusus Kepresidenan dan Kepala Lembaga Adat Papua, Lenis Kagoya menyatakan pihaknya akan melaksanakan pendekatan adat untuk mendorong penyelesaian kasus penyerangan warga. Lenis menyesali terjadinya aksi penyerangan yang menurutnya tidak sesuai dengan semangat keberagaman yang selama ini dipegang oleh warga Papua. Kebencian antara mereka. Dari komunikasi kita dari kemarin sampai malam sudah bangun, Tolikara sekarang sudah aman. Tidak ada lagi ada gerakan terjadi. Cuma saya pesan bahwa pihak aparat yang sudah dari Polda Papua sudah turun ke sana, maka nanti lembaga masyarakat selalu terdepan. Jadi pasti mereka akan amankan di situasi ke depan. There's something late on me, 6-6 a 6-6 hitter. And finished the rain is 6.6. There's something late on me, and he's making way in. Venue, but nothing ever seen before. That it was big enough. It came up. We got stuck in my leg rope, and it was fully like. Dari siapa Mikanin dan juga hashtag Shark Attack ini sempat menjadi trending di Twitter USA. Oke, selamat malam, Anda menyaksikan Trending Topic kembali bersama saya Andini Effendi, dan selain Shark Attack juga ada kejadian yang bisa dikatakan ini cukup memilukan karena terjadi di timur Indonesia, yaitu terbakarnya masjid di Tolikara. Coba kita lihat Tolikara itu sebenarnya di mana sih? Kita ada petanya di sini. Seperti apa posisi di Tolikara yang terletak di Papua, karena ini menjadi salah satu trending di Google Search Indonesia. Nah, ini Kabupaten Tolikara di Papua, dan ini waktu kejadiannya tepatnya itu pada saat Hari Raya Idul Fitri kemarin. Masih belum jelas apa penyebabnya. Apakah memang waktu itu ada kebakaran yang hingga merembet suatu musola, atau memang musolanya yang dibakar? Ini masih terus diselidiki. Kemudian siapa yang melakukannya juga masih menjadi tanda tanya. Tapi tentu saja ini menjadi kontroversi karena pada saat itu juga ada acara lain yang juga diadakan oleh sebuah gereja pada saat masjid ini menyelenggarakan sholat Idul Fitri. Jadi masih belum jelas, masih simpang siur sebenarnya apa yang terjadi. Tapi karena ini menimbulkan kontroversi dan akhirnya dibahas di sosial media dan banyak orang yang memberikan komentar keras terkait kejadian ini, meskipun masih belum diketahui secara pasti apa penyebabnya dan siapa di baliknya. Dan ini merupakan isu yang sangat sensitif. Tapi yang kita bisa lakukan ini adalah tidak suzon begitu. Dan kita lebih baik menunggu seperti apa hasil penyelidikannya dan siapa yang bersalah, dan tidak terbawa emosi terkait hal ini. Dan ini kalau kita lihat di sini juga banyak sekali yang yang memberikan respon-responnya terkait hal ini, dan terkait dugaan apakah masih betul ini memang dibakar atau tidak, atau seperti apa, siapa dalangnya. Ada seorang tokoh publik yang menggerakkan masyarakat lewat websitenya kitabisa.com/Masjid Tolikara. Kemudian bersama-sama, ayo kita kumpulkan dana untuk kita bangun kembali. Jadi tidak peduli ini bagaimana, siapapun yang bersalah, kita bangun kembali saja Masjid Tolikara ini. Itu adalah Panji Pragiwaksono selaku presenter dan juga bisa dikatakan radio announcer, komedian, segala macam. Ada Panji lewat sambungan telepon yang sudah bersama dengan Trending Topic. Selamat malam Panji, minal aidin wal faizin. Dan apa nih yang menyebabkan Panji ingin menggerakkan masyarakat untuk mengumpulkan uang membangun masjid ini lagi?
Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin juga. Belum sempat ketemu langsung ya. Sebenarnya niatnya itu sederhana. Terlalu banyak orang-orang yang reaksinya itu tidak konstruktif, saling tuding, saling menuduh, kemudian menyebarluaskan kecemasan dan ketakutan. Saya pikir di saat semua orang saling tuding, saudara Muslim kita di Papua masih sama-sama membutuhkan masjid. Jadi ada sebuah gagasan untuk mengumpulkan dana untuk membangun masjid. Saya pikir ini adalah ide yang bagus. Ya udah, saya ajak teman-teman saya aja. Awalnya cuma teman-teman di grup WhatsApp, kemudian saya tweet. Ternyata alhamdulillah reaksinya cukup positif. Buka website ini. Oke, sekarang kita lihat ini sudah terkumpul yang diperlukan 200 juta rupiah targetnya, dan sekarang ini tadi sekitar setengah 5 tuh 169 juta. Mungkin saat ini sudah nambah lagi nih kayaknya sepertinya. Panji, ini sebenarnya apa ya? Ini kan sebenarnya masalah-masalah seperti ini kan sering kali terjadi di Indonesia. Apa yang membuat kejadian Masjid Tolikara ini nih apa ya? Kayaknya gue harus berbuat sesuatu deh. Seorang Panji harus berbuat sesuatu untuk menggalang perdamaian ini. Karena saya ngelihat udah ada tendensi ke arah yang nggak sehat gitu. Orang-orang udah pada bilang pengen langsung bakar gereja untuk balas dendam, ada yang pengen jihad gitu. Jadi saya rasa harus ada sebuah alternatif gitu. Kayaknya semua orang teriak-teriak seperti itu karena tidak ada alternatif lain. Di sisi lain saya punya beberapa teman dan koresponden di Papua, mereka bilang, aduh kita nih nggak ingin ada yang perang di sini, nggak usah datang ke sini untuk bikin perang, kita lagi pengen damai, kita pengen maju, perang membawa keterbelakangan. Jadi teman-teman Papua nggak ingin ada konflik lagi diteriakin sama orang-orang di luar Papua. Saya pikir ya udahlah kita bikin sesuatu yang konstruktif gitu, dan kan jadi menarik. Sekarang ketahuan mana yang benar-benar peduli saudara kita yang Muslim, mana yang hanya ingin cari kambing hitam. Panji sendiri udah pernah belum ke Papua? Saya pernah ke Papua tapi baru ke Jayapura, jadi belum pernah ke Tolikara. Ini mungkin karena sekarang udah hampir terkumpulnya sudah 196 juta loh, Ji. Jadi kan udah tinggal 4 juta lagi nih. Panji sendiri nombokin 4 juta gampang, tinggal ngedip doang nih, kayaknya udah kekumpul nih. Bakal habis itu lah ke Papua nggak nih setelah udah terkumpul dananya, eksekusinya nanti gimana nih soal pembangunan masjidnya? Kami bekerja sama dengan Bintang Sabit Merah Internasional BSMI yang berlokasi di Jayapura. Mereka berhubungan langsung dengan teman-teman di Masjid Baitul Muttaqin di Tolikara. Kan ada simpang siur nih, namanya musola, surah, apa segala macam, tapi masyarakat setempat menyebutnya masjid, pengurusnya pun nyebutnya masjid Baitul Muttaqin gitu. Nah jadi nanti setelah 200 juta yang terkumpul, yang alhamdulillah ternyata cuma butuh beberapa hari saja dari perkiraan sebulan, nanti dananya dikirimkan lewat teman-teman BSMI dan langsung disalurkan kepada pengurus Masjid Baitul Muttaqin. Oke. Panji ini juga selain gerakannya Panji ada di Twitter hashtagnya Kita Orang Basudara, di mana banyak sekali ada foto-foto. Yang satu foto ini cukup indah sekali karena menggambarkan satu suster biarawati dan juga satu ibu yang menggunakan jilbab, dan hashtagnya Kita Orang Basudara, karena dan di seluruh pelosok Indonesia sampai Papua pun itu termasuk Indonesia, jadi harus tetap tenang, jadi lebih memancarkan perdamaian ya di sini ya. Nah Panji, kita harapkan ini mudah-mudahan gerakan ini juga tidak hanya berhenti sampai pembangunan masjid aja ya, tapi juga semangat perdamaian ini terus dibangun nih, terutama dari orang-orangnya Panji yang influencer lah gitu katanya. Ya, moga-moga. Yang pasti beberapa tokoh agama di sana, beberapa tokoh politik pun di sana, dan beberapa tokoh masyarakat juga sudah mengatakan menyesali kejadian ini terjadi, kemudian mengharapkan ini tidak terjadi kembali. Tapi saya rasa yang juga mesti didorong oleh kita masyarakat adalah tuntutan kepada pemerintah dan polisi. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa kelolosan? Karena kalau kita teliti kejadiannya sebenarnya bisa dihindarkan, tapi kenapa kok tetap kejadian gitu? Jadi ada banyak yang mesti dipertanyakan, dan kalau kita minta tolong pemerintah kan puncaknya Pak Jokowi ya, jadi ya wajar kalau kita menuntut Pak Jokowi untuk menyelesaikan ini semua, karena ada sebuah pesan utama yang harus keluar kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dia yang tidak siap hidup dalam perbedaan, tidak siap menjadi bagian dari Indonesia. Nah, ini harus disebarluaskan. Oke, baik. Kita tunggu perkembangannya terkini Panji, karena sampai saat ini juga masih terus diselidiki apa yang sedang terjadi di sana. Tapi sebelum kita berpisah, Panji, kalau orang-orang habis suwon ke rumah kamu biasanya bawa oleh-oleh apa dari sana? Kenapa? Kalau orang habis suwon nih ke rumahnya Panji, itu biasanya bawa pulang oleh-olehnya apa? Apa petuah-petuah doang nih dari Panji? Nggak bawa makanan? Sayangnya nggak ada yang sowan ke rumah saya, karena saya anak paling tua.
tua. Oke, kita saat lagi kita akan hadirkan ini berbagai macam oleh-oleh dari berbagai daerah, tapi bukan dari rumahnya Panji karena dia tidak memberikan oleh-oleh. Tetaplah di Trending Topic. Kan ini juga tidak hanya berhenti sampai pembangunan masjid aja ya, tapi juga semangat perdamaian ini terus dibangun nih, terutama dari orang-orangnya Panji yang influencer lah gitu katanya. Ya, moga-moga. Yang pasti beberapa tokoh agama di sana, beberapa tokoh politik pun di sana, dan beberapa tokoh masyarakat juga sudah mengatakan menyesali kejadian ini terjadi, kemudian mengharapkan ini tidak terjadi kembali. Tapi saya rasa yang juga mesti didorong oleh kita masyarakat adalah tuntutan kepada pemerintah dan polisi. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa kelolosan? Karena kalau kita teliti kejadiannya sebenarnya bisa dihindarkan. Tapi kenapa kok tetap kejadian gitu? Jadi ada banyak yang mesti dipertanyakan, dan kalau kita minta tolong pemerintah kan puncaknya Pak Jokowi ya. Jadi ya wajar kalau kita menuntut Pak Jokowi untuk menyelesaikan ini semua, karena ada sebuah pesan utama yang harus keluar kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dia yang tidak siap hidup dalam perbedaan, tidak siap menjadi bagian dari Indonesia. Nah, ini harus disebarluaskan. Oke, baik. Kita tunggu perkembangannya terkini Panji, karena sampai saat ini juga masih terus diselidiki apa yang sedang terjadi di sana. Tapi sebelum kita berpisah, Panji, kalau orang-orang abis suwon ke rumah kamu biasanya bawa oleh-oleh apa dari sana? Kenapa? Kalau orang abis suwon nih ke rumahnya Panji, itu biasanya bawa pulang oleh-olehnya apa? Apa petuah doang nih dari Panji? Nggak bawa makanan? Sayangnya nggak ada yang sowan ke rumah saya, karena saya anak paling tua. Oke, kita saat lagi kita akan hadirkan ini berbagai macam oleh-oleh dari berbagai daerah, tapi bukan dari rumahnya Panji karena dia tidak memberikan oleh-oleh. Tetaplah di Trending Topic. Cukup indah sekali karena menggambarkan satu suster biarawati dan juga satu ibu yang menggunakan jilbab, dan hashtagnya kita orang basudara, karena dan di seluruh pelosok Indonesia sampai Papua pun itu termasuk Indonesia, jadi harus tetap tenang, jadi lebih memancarkan perdamaian ya di sini ya. Nah Panji, kita harapkan ini mudah-mudahan gerakan ini juga tidak hanya berhenti sampai pembangunan masjid aja ya, tapi juga semangat perdamaian ini terus dibangun nih, terutama dari orang-orangnya Panji yang influencer lah gitu katanya. Ya, moga-moga. Yang pasti beberapa tokoh agama di sana, beberapa tokoh politik pun di sana, dan beberapa tokoh masyarakat juga sudah mengatakan menyesali kejadian ini terjadi, kemudian mengharapkan ini tidak terjadi kembali. Tapi saya rasa yang juga mesti didorong oleh kita masyarakat adalah tuntutan kepada pemerintah dan polisi. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa kelolosan? Karena kalau kita teliti kejadiannya sebenarnya bisa dihindarkan. Tapi kenapa kok tetap kejadian gitu? Jadi ada banyak yang mesti dipertanyakan, dan kalau kita minta tolong pemerintah kan puncaknya Pak Jokowi ya. Jadi ya wajar kalau kita menuntut Pak Jokowi untuk menyelesaikan ini semua, karena ada sebuah pesan utama yang harus keluar kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dia yang tidak siap hidup dalam perbedaan, tidak siap menjadi bagian dari Indonesia. Nah, ini harus disebarluaskan. Oke, baik. Kita tunggu perkembangannya terkini Panji, karena sampai saat ini juga masih terus diselidiki apa yang sedang terjadi di sana. Tapi sebelum kita berpisah, Panji, kalau orang-orang abis suwon ke rumah kamu biasanya bawa oleh-oleh apa dari sana? Kenapa? Kalau orang abis suwon nih ke rumahnya Panji, itu biasanya bawa pulang oleh-olehnya apa? Apa petuah doang nih dari Panji? Nggak bawa makanan? Sayangnya nggak ada yang sowan ke rumah saya, karena saya anak paling tua. Oke, kita saat lagi kita akan hadirkan ini berbagai macam oleh-oleh dari berbagai daerah, tapi bukan dari rumahnya Panji karena dia tidak memberikan oleh-oleh. Tetaplah di Trending Topic.